adalah istifta, menanyakan hukum. Jadi menanyakan status hukum suatu perkara. Misalnya orang melapor kepada mufti. Mufti itu ahli fatwa. Dia jabatan mufti itu beda dengan jabatan qadhi. Kalau qadhi itu di pengadilan. Kalau mufti itu di luar pengadilan, sehingga fatwanya mufti tidak mengikat, bisa diikuti bisa tidak. Sedangkan qadha atau putusan hakim itu mengikat, harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kalau fatwanya mufti boleh dilaksanakan, boleh tidak fatwa-fatwa itu. Kalau orangnya sama, misalnya sampean punya jabatan rangkap, ya mufti, ya qadhi, maka harus dipilah ini sebagai fatwa apa sebagai putusan pengadilan. Nah, itu. Minta fatwa. Ada orang minta fatwa ke mufti, ke kiai lah gampangane. Wadul ning gone kiai, Pak Yai, kula niku dianiaya bapak saya, atau istri saya, atau saudara saya. Yang kene istri ora. Sing dicontohno zolamani zaujati, ora zolamani zauji, ora ana contone. Jos. Nah, lah supados kula bisa lepas dari kedzaliman ini seperti ini niku pripun carane? Lah berarti ini kan menyebutkan keburukan orang tua, istri, saudara, mau tidak mau menyebutkan itu. Boleh itu, boleh. Tetapi supaya tidak gaduh, biasanya tidak langsung kepada pelaku-pelaku yang terlibat di kasus, sehingga pertanyaannya ya menjadi pertanyaan yang sifatnya umum, tidak mengarah ke personal. Boleh inisial, tapi biasanya di sini ma qauluka fi rajulin. Kalau sampean baca kitab-kitab fatawi, itu berarti tanya jawab yang bentuknya tanya jawab, fatwa itu biasanya ma qauluka. Mau qauluka fi rajulin dzalamahu dan lain sebagainya. Itu ma qauluka, itu pertanyaan atas fatwa istifta, biasanya diawali dengan pertanyaan, apa pendapat panjenengan tentang laki-laki yang mendolimi yang didolimi ayah dan lain sebagainya. Itu jadi lebih seperti itu. Sampai takut Pak Yai badhe tanglet, wong nek wonten tiyang nggih niku napa diamuki bojone terus ngeten niku pripun Pak Yai? Pak Yai ya kudu mudeng, nek kelase mufti ora terus ke kasus. Sapa wonge? Kowe. Diamuki bojone. Syukur. Iki berarti mufti tidak akan begitu, karena mufti itu punya etika-etika. Terikat, ada kriterianya, ada syaratnya, ada etiknya. Orang ngarah. Disyukurno. Nah, boleh, tapi akan lebih baik tadi disamarkan orangnya. Kanjeng Nabi itu diwaduli oleh Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan. Yang dulu ceritanya si Hindun ini yang sadis itu ya, mantan musuh Islam ini, suami istri ini. Jubile ternyata antar mereka ini ada masalah, ini suami istri. Kita kompak memusuhi, sebelum masuk Islam keduanya kompak memusuhi Islam. Tapi ternyata juga ada problem di rumah tangga mereka. Akhirnya si Hindun watul ke Kanjeng Nabi. Setelah masuk Islam tentu saja. Abi Sufyan niku suami kula niku medhit. Nek aweh, nek nyangoni, nek nggone nukani blonjo niku mboten cukup.
kula anak niku mboten cukup. Kula nek mendhet nyolong cukup dhewe ngoten pripun Kanjeng Nabi. Dijawab Kanjeng Nabi, khudzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jupuk tapi ya kira-kira lho ya sak butuhno gitu. Nah, itu. Jadi si Hindun ini mengadukan ke Nabi tentang bakhilnya Abu Sufyan. Dan Rasulullah tidak menegur, tidak menghentikan ketika dilapori itu. Karena apa? Ini konteksnya istifta. Hindun tanya bagaimana sikapnya, kan kasihan dia, bertahun-tahun berumah tangga terus gak dicukupi, mediti sampai terlantar misalnya. Kalau tidak perbolehkan mengadu, bisa celaka itu.